Engkau satu-satunya penolong di dalam hidupku. Haleluya. Yang
Secara manusia kami kadangkala ingin menyerah, yang terjadilah. Tetapi kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyatakan juga bahwa setiap orang atau barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, maka akan datang pertolongan. Dengan demikian Tuhan, kami bisa melihat bahwa Engkau memang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami dan mendengarkan seruan hati kami, iman kami, hidup kami. Oleh itu pada waktu hamba berdiri di depan, tidak lebih dari saluran berkat pemberitaan firman Tuhan, Engkau berapi hamba Tuhan, Engkau berapi dan berkati semua orang yang hadir. Diberkatilah jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali. Selamat pagi Bapak sekalian. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Dalam bahasa Kristus itu bahasa Yunani, sedangkan kalau bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu Mesias. Oh ya, karena di HP saya tulis saja terbalik ya, bahasa Ibraninya. Ternyata di sini benar. Ya, kita puji Tuhan. Jadi Mesias itu berasal dari kata masa. Dan pada hari ini saya akan ambil bagian firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Aku telah Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kebebasan kepada orang-orang untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka, di dalam bahasa aslinya ada kata Tision, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti aku, minyak untuk pesta ganti kain gabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saya sudah dibantuin ya. Bapak sekalian, saya akan langsung saja ke bagian ini, bahwa apa yang ditulis oleh Yesaya di pasal 61 tadi, khususnya pada ayat 1, itu juga pernah dibacakan oleh Tuhan Yesus ketika di Nazaret. Pada waktu itu pertama kali dia tampil di depan orang banyak, setelah dia dibaptis, lalu kemudian ke padang gurun untuk dicobai. Setelah itu dia melakukan sesuatu mukjizat, yaitu di Kana dulu. Tapi Tuhan Yesus sempat berkata bahwa waktuku belum selesai, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Artinya bahwa mukjizat di Kana itu memang belum waktunya gitu. Tetapi setelah itu barulah dia tampil di Nazaret. Pada waktu di Nazaret inilah dia diberi gulungan kitab Yesaya, dan kemudian dia bacakan, dan dia membaca
Dari Yesaya pasal 61 ini kita tidak ketahui. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya ini orang yang tak salah ya. Jadi kalau mau mengartikan kata itu selalu saya buka kamus komplit sekali, banyak sekali. Baik jadi saya punya 7 kamus, tapi yang saya tulis 3 saja, supaya saya tidak salah menyampaikan firman Tuhan. Jadi apa maksud dari kata itu, misalnya ya, kalau dari bahasa Yunani ya kamus bahasa Yunani, dan semuanya itu ada 7, dan kemudian kalau Ibrani ya juga begitu. Saya tidak pernah mengartikan kata yang ada di dalam Alkitab itu seenak saya, tidak pernah. Tetapi saya merujuk kepada kamus gitu ya, banyak apa ensiklopedia, di situ ada leksikon itu berarti arti kata. Setiap kata di dalam Alkitab itu ada artinya gitu. Tidak bisa pakai kamus besar bahasa Indonesia, walaupun kata yang sama, tidak bisa. Itu berlawanan, bahkan jauh artinya. Ya tidak. Jadi ketika Yesaya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, itu dalam bahasa Yunani. Ya, Roh Tuhan Yahweh, gitu ya. Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Itu adalah terjemahan yang berbeda saja. Lalu Roh nubuat di hadirat Tuhan itu ada padaku. Ya, kalau begitu kita lihat di sini banyak sekali terjemahan itu, tetapi yang dibaca oleh Yesus itu ketika di Lukas itu adalah pneuma kuriou, maksudnya itu Roh Allah yang sudah menjadi milikku. Dalam bagian kuriou itu artinya Roh Tuhan itu sudah menjadi milikku, itu kalau dalam bahasa aslinya itu. Dan kemudian tapi menghilangkan kata Adonai, dan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus ya. Saya mungkin mengajar sedikit saja, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Roh Tuhan ada padaku. Sederhananya begini, supaya tidak terlalu bertele ya. Jadi ketika Yesaya itu ratusan tahun sebelum Yesus datang, ratusan tahun ya, bukan sekitar 400 tahun sebelum Yesus datang itu, pernah menubuatkan bahwa nanti ada seorang Mesias, Juru Selamat, yaitu Tuhan sendiri. Dia sebagai Mesias, Masa, dia akan datang. Kemudian ratusan tahun lewat, ketika Tuhan Yesus itu sudah tampil setelah dibaptis, dicoba di padang gurun, kemudian dia tampil pertama kali, dia langsung baca itu. Dan satu-satunya orang yang berani menyatakan diri bahwa dia adalah penggenap, penggenap dari apa yang dikatakan oleh Yesaya itu, ya hanya Yesus. Dengan demikian kita bisa berkata bahwa nubuat yang di dalam perjanjian lama itu di Yesaya itu, yang menggenapi orangnya itu adalah Yesus Kristus, bukan orang lain. Pada waktu itu sudah muncul banyak tokoh-tokoh yang mengatakan aku Mesias, tapi ketika dirujuk kepada Alkitab, mereka gagal semua. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, orang-orang ahli Taurat pernah mengatakan, kan bukankah pernah muncul orang namanya Yuda yang akan memimpin bangsa ini? Mungkin saja orang ini, atau ketika mereka melihat Yesus tanda-tandanya seperti seorang Mesias, mungkin saja orang ini nanti ya seperti Yuda, dia akan habis, selesai. Jadi Yesus dianggap orang abal-abal begitu. Itu yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika melihat Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Injil sinopsis, ya maksudnya Injil Markus, Matius, Lukas, itu kita akan menemukan informasi ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang berani menyatakan bahwa ini dalam Lukas pasal 4 ayat 21 ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Coba bayangkan sekarang, situasinya itu adalah dia sedang berdiri di tempat ibadah, rumah ibadah namanya sinagog atau sinagoga orang-orang Yahudi ini di Nazaret. Dan kemudian Yesus menyatakan, memproklamirkan
Yang menghadapi Yesaya diakui ini sekarang. Orang-orang di sekitarnya langsung gemuruh itu. Di tempat belajar itu ramai sekali. Siapa dia ini? Loh kok aku Mesias? Kita tahu bapaknya namanya Yusuf tukang kayu. Loh ini ada tukang kayu. Jadi Mesias ini bagaimana? Dan kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya di Lukas pasal 4. Oh silakan pasal 4 Lukas itu. Itu ceritanya serem loh ya, bukan cerita bacaan kemudian tanpa problema, itu tidak. Itu ramai sekali di Nazaret. Bahkan saudara-saudaranya sendiri pun menentang Yesus ya. Jangan dianggap seperti itu. Jangan dianggap tenang-tenang saja. Itu ada gemuruh mereka. Siapa dia? Siapa dia? Dan pada waktu Yesus diminta untuk mengajarkan di Nazaret itu, Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi yang dihargai di kampungnya sendiri, karena Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi tidak ada seorang nabi yang dihargai di kampungnya sendiri. Tapi Yesus melanjutkan dengan khotbahnya. Dia menyebutkan nama orang yang sangat, maksudnya Yesus itu begitu cerdasnya ya, bagaimana dia memberitahukan bahwa dia adalah seorang Mesias. Dan nanti saya akan jelaskan itu. Kalau kita lihat kapan sih Yesus itu diurapi? Ya ketika waktu dibaptis itu, maksudnya diteguhkan, dilantik. Mesias itu artinya kan dilantik kan ya, atau diurapi bahwa dia adalah yang memang diutus itu, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 61. Yaitu ketika dibaptis. Saya nggak akan baca seluruhnya, pokoknya peristiwanya ketika dia dibaptis itu memang ada suara dari langit. Inilah anakku yang kasih, dengarkanlah akan dia. Dan pada saat itulah ada burung merpati hinggap di kepalanya. Aneh sekali ya, itu lambang dari Roh Kudus saja. Jadi kemudian orang-orang yang melihat ini aneh sekali, ini peristiwa ajaib. Dan itu adalah waktu momen di mana Yesus itu diurapi sebagai Mesias. Peristiwanya itu disaksikan oleh banyak orang dan dicatat oleh para penulis Injil. Dan penulis Injil juga mengatakan bahwa kalau ada seseorang seperti ini, seperti Yohanes katakan, kalau misalnya ada seseorang yang seperti ini, berarti Allah sendiri itu ada di dalam diri orang itu. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Dia adalah penguasa yang saat ini dalam wujud manusia. Jadi orang-orang itu sudah menyadari, orang Yahudi maksudnya menyadari betul bahwa orang yang memiliki tanda seperti ini adalah seorang Mesias. Cuma saja kita tahu dalam sejarahnya berikutnya, beberapa tahun berikutnya, bahwa mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Bahkan disebutkan Yesus sebagai Baal-zebul. Dan lucu sekali ya, tanda-tandanya Mesias, kesimpulannya Beelzebul. Ini kan lucu sekali gitu. Jadi seperti ini, ada seorang, misalnya saudara punya mahasiswa atau murid ya gitu, nilainya ujian 95, 90, 85, tidak lulus, bukan keliru itu. Jadi orang-orang ini sudah tahu Yesus itu tanda-tanda Mesias betul, kesimpulannya bukan. Ini bagaimana ini? Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, Bapak sekalian, kalau kita harus kembali pada Yesaya supaya kita tidak kemana-mana, tidak ngobrol, katakan tidak kemana-mana. Saya akan menguraikan. Baik tidak kita menemukan 3 sasaran orang-orang yang akan menjadi basic dari pelayanan Yesus, seorang Mesias itu. Jadi Yesus sebagai Kristus, Yesus adalah Kristus itu, pelayanannya itu untuk siapa saja. Menurut Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ini didasarkan pada Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Saya hanya sampai membatasi itu saja. Yang pertama, Yesus adalah Kristus, itu artinya dia datang, atau Yesus adalah Mesias, dia datang untuk orang yang lemah lembut. Dalam bahasa aslinya itu anabim. Ada orang mengatakan, membacakan itu anabim. Ya tidak jadi masalah, itu artinya sama aja. Orang yang lemah lembut. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia berbeda. Orang yang sengsara. Kalau di dalam bahasa Indonesia pasal 61 ayat 1 dari Yesaya itu artinya apa? Bahwa Yesus itu memiliki misi
hanya berarti lemah lembut, tapi punya pengertian yang dalam, luas sekali. Mari kita lihat di situ. Yang dimaksud dengan Anawim itu adalah orang yang menderita sengsara. Yang dimaksud dengan Anawim itu adalah orang-orang yang tertekan, orang-orang yang memiliki jiwa. Anawim itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan karena cedera, misalkan kerusakan tubuh. Orang-orang yang disebut dengan Anawim itu adalah orang-orang yang menolak untuk balas dendam dan menolak untuk marah, meskipun dia harus merintih oleh karena kemarahan yang sangat dalam sehingga dia itu merintih. Dan ada orang yang marah, sangat marah, kemudian hanya bisa mendesah saja. Kalau dia menolak untuk balas dendam dan menolak untuk marah, maka dia termasuk orang yang lemah lembut. Yang dimaksud dengan Anawim itu adalah menjadi orang yang mau menjadi miskin karena kejahatan orang lain, atau diperlakukan tidak adil, atau dia menanggung beban yang bukan tanggung jawabnya. Jadi kata Anawim yang dimaksud ini adalah orang-orang yang seperti yang saya gambarkan ini tadi. Orang yang mau mendekat besar, orang yang mau rela dengan mau tertekan, orang yang membutuhkan pertolongan tetapi dia menyadari bahwa dia memang tidak bisa apa-apa. Dan kemudian orang yang menolak untuk balas dendam, orang yang menolak untuk marah, orang yang menolak untuk melepaskan tanggung jawab, walaupun itu bukan milik, bukan tanggung jawabnya, tapi dia mau melakukan, rela. Itu adalah Anawim, lemah lembut, yang dimaksud dalam Alkitab pasal 61 ayat 1. Anawim. Kita kembali pada Lukas pasal 4. Ketika Yesus berkhotbah di Nazaret itu, dia menyebutkan beberapa nama orang. Yang pertama itu adalah Jada-Safat. Ini berkenaan dengan Elia. Yang kedua itu adalah Elisa. Mari kita lihat ini. Apakah betul Anawim itu adalah orang-orang, dua orang ini? Mari kita lihat. Di dalam Alkitab, dalam 1 Raja pasal 17 dikatakan bahwa ketika dari Sungai Kerit sudah kering, Elia pergi ke Sidon. Dan di sana dia menemukan seorang janda yang sedang mencari kayu bakar. Dan kemudian Elia ketika lihat janda itu sedang mencari kayu bakar, dia mengatakan, "Bu, tolong buatkan, masakkan saya roti supaya saya bisa makan, dan sediakan air." Janda ini jelas langsung melotot dan marah. Ini orang asing, saya ini orang Kanaan, sedangkan dia adalah orang Israel, kok minta makan pada saya? Gara-gara orang Israel lah dampaknya kepada saya, kepada keluarga saya orang Kanaan di Sidon. Kekeringan selama 3,5 tahun. Kalau kita lihat, waktu itu masih belum lama ya, kira-kira masih berapa bulan awal kekeringan itu. Jadi si janda ini, tahukah Bapak bahwa setelah saya masak roti pertama dengan memakai minyak ini, maka itu adalah makanan terakhir bagi saya, bagi kami. Setelah itu kami mati. Kemudian Elia mengatakan, kalau ibu membuatkan kami yang pertama, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai panen. Maksudnya itu setelah 3,5 tahun, ya benar 3 tahun, lalu kemudian ibu ini ada hujan turun, lalu kemudian masih sempat nanam dan kemudian panen. Pada saat itulah baru tepung dan minyak itu habis. Saya tidak tahu apa ya, tidak bisa bayangkan saya. Tidak bisa bayangkan bahwa janda itu masuk, mungkin mulai memasak tepung terakhir dengan minyaknya itu, lalu kemudian diberikan atau tidak ya. Tapi kita tidak cerita, tidak lihat perkumpulannya seperti apa. Tetapi akhirnya dia memang menyediakan roti pertama itu untuk Elia. Semula dia menentang keras. Ini bukan tanggung jawab saya, ini orang lain, orang Israel. Itu tidak ada hubungannya saya dengan saya, orang Kanaan. Tetapi pada waktu dia begitu kuat menentang,
kemudian bahwa dia adalah orang, dan terbukti dalam sejarah di dalam satu raja-raja kebunnya itu memang tidak habis sampai janda ini akhirnya bisa menanam dan panen. Luar biasa, mungkin sekitar 3,5 tahun lamanya. Orang yang kedua, Naaman. Ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika di Lukas, ya. Di Lukas ketika Tuhan Yesus mengajari. Jadi memang dia sungguh Mesias sebenarnya kalau dilihat dari ilustrasi atau contoh yang dipakai Yesus itu. Orang yang kedua adalah Naaman. Kita tahu lah cerita Naaman itu, sekolah minggu sudah hafal itu. Ini ada hubungannya dengan Elisa. Karena Naaman waktu itu sedang sakit kusta, pemberitaan dari seorang budak perempuan yang dia dapatkan di perbatasan, maka dia memberitahukan kepada Naaman ini bahwa di Elia itu ada seorang nabi, doanya pasti dijawab oleh dewa atau Tuhannya orang Israel itu. Naaman pergi dengan pasukannya dengan bawa hadiah yang sangat besar. Sampai di rumah Elia, Elisa, maksud saya, Elisa tidak keluar, tapi yang muncul adalah Gehazi, pembantunya itu. Pembantunya beritahu, kalau engkau ingin sembuh, dalam bahasa Popan, bahasa kasarnya itu ya, kalau engkau Tuhan ingin sembuh, mandi saja, celupkan dirimu, mandikan sampai 7 kali. Jelas Naaman seorang panglima perang dari Syria, Aram. Kemudian disuruh mandi di sungai Yordan yang sebenarnya tidak terlalu bersih pada waktu itu. Ya, tidak mau menolak itu. Wah, saya pikir dia akan melakukan sesuatu depan kita dan guna menyembuhkan saya. Ternyata tidak demikian. Oleh itu dia langsung pergi di tengah jalan. Nah, perjalanan itu sudah mendekati sungai Yordan untuk kembali. Ada pembantunya, pengawalnya mengatakan, apakah tidak lebih baik dicoba, Tuhan? Siapa tahu. Dan kemudian Naaman yang semula marahnya bukan main, kemudian dia mau baju dan kemudian dia menyelam sampai 7 kali dan dikatakan kulitnya kembali mulus seperti bayi. Jadi apa yang saya jelaskan ini dan kemudian apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu menggambarkan saja bahwa Mesias atau Kristus itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Dia mampu menolong saudara, dia mampu menolong kita, tetapi kita harus memiliki hati yang rela untuk mengalami sesuatu yang sebenarnya bukan penyebabnya, bukan kita. Saudara yang tertekan, saudara yang mungkin saat ini terpaksa harus mengeluarkan suara kesedihan oleh karena pengalaman, bukan oleh karena perbuatan kita, tapi perbuatan orang lain yang saat ini tertekan. Di mana saudara yang saat ini harus bertanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab saudara. Datanglah pada Mesias, karena dia datang untuk itu. Tema pada tahun ini tepat sekali. Barang siapa yang berseru, pasti akan datang pertolongan dari Tuhan kita. Karena dia adalah Mesias. Amin. Amin. Apa tadi? Anabim. Bisa juga dikatakan seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua. Mesias itu atau Kristus itu datang bagi orang yang patah hati. Dalam bahasa Ibrani-nya Lanis Bere, leb itu hati ya, seperti kita mengenalnya leb itu berarti hati. Lanis Bere leb, tapi maksudnya itu adalah hati yang rusak, hati yang remuk. Dalam bahasa aslinya Lanis Bere itu dari kata dasar sabar, rupanya agak dekat sedikit ya, sabar. Maksudnya itu adalah orang yang sabar gitu ya, kalau dikenakan pada bahasa kita. Tapi jelas lebih dari itu. Ini atau Lanis Bere itu berkenaan dengan orang-orang yang sangat menderita karena lemah hati, karena beberapa alasan. Alasannya apa?
mungkin saja karena dosa. Jadi seseorang mengalami remuk hati karena dosa. Bisa juga oleh karena penindasan dari pihak orang lain. Dosa itu bukan hanya berasal dari diri sendiri, tapi juga berasal dari orang lain, bisa terjadi karena penindasan. Bisa juga oleh karena seseorang yang kehilangan teman, kehilangan saudara. Apalagi musim pandemi ini ya. 2 minggu yang lalu kami kehilangan kerabat itu 2 oleh karena COVID-19. Kalau saya hitung itu sejak bulan Desember sampai hari ini, orang-orang yang dekat dengan saya termasuk Allah Tuhan di situ sungguh-sungguh sangat dekat dengan saya, itu kerja bersama-sama, itu meninggal itu sudah lebih dari 20 orang yang kena COVID ya. Oleh sebab itu saya tadi selalu ingin pakai ini ya, pokoknya karena jauh ya jarak kita, jadi saya pakai ini tidak jadi masalah, tapi tetap usahakan masker, usahakan masker, jaga jarak itu harus kita, atau prokes itu tetap kita jaga. Orang yang pada hati bisa saja oleh karena kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan kerabat, kehilangan ya banyak lagi yang lain yang kita bisa katakan orang memang akhirnya hatinya remuk. Di Mazmur itu ada seorang yang mengutip kata dari Yesaya ini. Mazmur 147. Mazmur 147 penulisnya bukan Daud ya. Mazmur 147 ayat 3 itu. Kata ini Lanis Bere itu muncul. Dan ini pertama kali muncul dan tidak terulang lagi. Orang yang remuk hati dalam pengertian seperti yang dikatakan oleh Mesias ini, yaitu orang-orang yang patah hati. Menurut Mazmur, orang-orang yang remuk hati, tidak memiliki pengharapan, bahkan dia seperti putus harap atau mungkin putus asa. Saya punya kenalan seorang gadis putus asa, dan laki-laki juga seorang yang putus asa karena cintanya. Dia ditolak gitu, dan sampai hari ini memutuskan untuk tidak menikah. Sudah hampir 50 tahun usianya, tapi memang sudah memutuskan. Itu namanya putus asa, gitu, putus cinta sekali, dan kemudian tidak mau lagi. Saya berusaha menjodoh-jodohkan gitu ya, mulai dari seperti apa yang dia pikirkan itu, dan pembicaraan saya sodorkan, nggak mau. Sudah Pak Yonatan, saya biarkan sendiri saja. Ya, sebenarnya kasihan gitu ya, sudah cukup gitu ya. Dan memang mungkin menunggu jadanya kapan gitu, menunggu pasangannya kapan dedanya gitu. Jadi orang-orang seperti ini Mesias juga memperhatikan. Orang-orang seperti ini menjadi sasarannya bagi misinya. Tadi saya sebutkan bahwa Yesus perhatikan, atau Yesus sebagai Mesias itu memperhatikan kita sekalian sampai sejauh orang-orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, tapi dia mau datang. Dan dikatakan dari sendiri itu juga mempunyai makna yang dalam sekali. Maksudnya begini, orang yang punya kemampuan untuk mengobati, mempunyai kekuasaan untuk mengobati, dia bisa menyelesaikan masalah apapun masalahnya, walaupun dia orang yang begitu hebat. Ketika dia menemukan orang yang remuk hati, dia melakukan dengan kesabaran, dengan keramahan. Dia tidak mengatakan, kamu kenapa, kamu biaya aneh misalnya gitu. Oh tidak, dia tidak lakukan itu. Dia kan kata-kata kasar dia keluar, tetapi dia melakukan dengan ramah. Itu kata Lanis Bere. Jadi ketika Lanis Bere itu yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang sudah putus asa, maka Mesias datang untuk melakukan dengan keramahan. Dari perbudakan, dari tawanan, pintu akan dibuka, kamu akan dibebaskan, asalkan kamu mau datang kepada Tuhan. Jadi kita bisa terapkan, aplikasikan dalam kehidupan saudara dan kita sekalian. Ketika saudara saat ini, ya, saya tidak tahu ya, apa menjadi kesalahan atau dosa saudara kepada orang lain atau kepada Tuhan. Yang jelas itu adalah dosa kepada Tuhan. Sudah melakukan dosa, dan dampaknya sampai sekarang ini saudara masih
mengalami itu, datanglah pada Yesus Kristus. Selesaikan itu, sampaikan, bereskan. Mungkin itu yang membuat saudara tidak bisa tidur tenang. Itu yang membuat saudara tidak bisa bebas berbicara. Itu yang membuat saudara akhirnya tertekan. Mungkin lama sekali tekanan itu. Bahkan mungkin saudara bisa mengalami di mana kalau saya ketemu dengan orang itu atau melakukan satu aktivitas yang ada hubungannya dengan peristiwa itu, saudara menjadi dan saudara tidak bisa tidur, atau saudara tidak tenang, atau perut saudara mulai mules gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang tertekan karena dosa yang belum diselesaikan, kadang itu melihat itu mules gitu, kemudian nggak enak sama sekali. Datang pada Dewa membebas, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Karena seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi, atau Yesaya pasal 61 ayat 1, Dia bisa membebaskan saudara dari PKK, berarti saudara dibebaskan. Sungguh-sungguh bisa dibebaskan. Dosa semacam itu bisa diselesaikan, dan Dia mampu untuk menyelesaikan itu, karena Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus. Jadi pada waktu saudara merayakan Paskah pada hari-hari ini, ingatlah bahwa Yesus itu memang juru selamat yang benar. Dia adalah Tuhan, memang benar. Tetapi Dia adalah Mesias, Dia yang diurapi. Dia punya tugas, Dia punya misi untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang tidak pernah diselesaikan dan belum pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Yang pertama itu adalah dosa, yang kedua adalah maut. Biangnya pun sudah dikalahkan, yaitu si iblis. Jadi kita tahu itu, saudara jangan lari kemana-mana, jangan pergi kemana-mana. Kalau punya masalah yang ketiga ini, datang kepada Mesias, selesaikan. Ya, sungguh akan menolong. Kesimpulannya sekarang. Jadi ketika dia, kalau kita baca di dalam Alkitab sesuai dengan Yesaya pasal 61 ayat 1 ayat 3 itu artinya bahwa Dia Mesias, juru selamat kita itu mampu melepaskan saudara, lepaskan manusia yang sengsara. Amin. Dan pengertian lemah lembut tadi ya, kerelaan untuk menderita dan lain sebagainya, orang yang lemah lembut. Dia juga mampu melepaskan kita sekalian dari pengalaman yang berkenaan dengan hati yang remuk, dan spirit, atau mungkin juga dibelenggu oleh roh jahat. Misalnya Tuhan mampu melepaskan itu, dan Dia juga mampu melepaskan saudara sekalian dari dosa dan akibat dosa juga. Dia mampu menyelesaikan itu. Dan lagi jangan pergi kemana-mana. Dia adalah Mesias. Pada waktu saudara berseru pada Dia, Dia datang. Pasti Dia akan lakukan dengan ramah. Dia tidak dengan marah, tapi dengan ramah, dan Dia akan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita sekalian. Mari kita memuji atau kita mengakhiri dengan satu pujian. Pujian yang ditulis oleh Niko, kalau tidak salah ya, itu tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, dan seterusnya. Setelah itu saya akan berdoa. Indah pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan, kabulkanlah doa-doa yang syafaat yang sudah dinaikkan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih. Dan Tuhan, sekarang hamba berdoa juga buat seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani, baik singer, song leader, musik, soundman, dan apapun Tuhan yang dikerjakan dalam pelayanan ini. Tuhan, kami sangat percaya bahwa jerih payah kami dengan bersuara dengan Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kami yang datang saja pun, itu Tuhan, jerih payah kami dalam bersuara dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih karena itu hamba berdoa buat seluruhnya ini Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman. Tuhan, tambahkan hikmat bertambah-tambah, dan Tuhan menyertai, memberkati senantiasa. Ya Tuhan, salurkan berkat-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, tolonglah kami Tuhan, berikan belas kasih-Mu buat kami semuanya, salurkan belas kasih-Mu buat kami Tuhan.
belas kasih daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, hingga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya, amin. Mari silakan duduk.